Baik, selamat pagi semua. Sekali lagi, selamat pagi. Oke, hari ini hari Jumat, tanggal 2 September 2022. Kita belajar tentang sosiologi kesehatan, ya. Sosiologi kesehatan dipercayakan kepada kami orang untuk mengasuh mata kuliah sosiologi kesehatan untuk semester 5 mahasiswa program ya sosiologi. Saya sendiri yang membawakan, harus Arista Deteksi dan dimandu oleh Ibu Elda Maria Gero SPD MC. Akhir pertama 2 September 2022. Anda sudah lulus pengantar sosiologi. Sosiologi kesehatan itu merupakan suatu bagian dari ilmu sosial. Ya, ilmu sosial memiliki cabang-cabang termasuk sosiologi kesehatan, sosiologi industri, sosiologi ekonomi, sosiologi korupsi, sosiologi perkotaan, sosiologi pedesaan, sosiologi pendidikan, dan banyak lagi ya cabang-cabang dari ilmu sosial. Nah, sebelum kita masuk dalam materi sosiologi kesehatan, kita perlu memahami dulu itu sosiologi, ya sosiologi kesehatan. Kita kembali ke ingat materi sosiologi pengantar sosiologi ketika kalian di semester 1. Sekarang sudah semester 5 kan? Ya. Saya mau bertanya, siapa yang kamu juluki sebagai bapak sosiologi? Coba angkat tangan. Ya. Bapak Agus Dekontel. Silakan berdiri. Mari ke sini. Cepat-cepat. Ya. Mari ke sini. Agus Dekontel. Ya. Kenapa kamu sebut berani mengatakan bahwa yang disebut sebagai bapak sosiologi adalah Agus Dekontel, bukan kami dosen-dosen sosiologi yang ada di prodi sosiologi, bukan Pak Dr. Hortik Nokle, atau bukan Pak Krisdadan, atau bukan saya sendiri, atau Pak Dr. Agus Yos Gelau, atau Pak Lasarus? Ya mungkin kau benar. Alasannya? Karena Bapak Agus Dekontel orang pertama yang mencetuskan tentang ilmu sosiologi. Mencetuskan tentang ilmu sosiologi. Ya, saya tidak tahu lagi. Siapa yang berikut? Alasannya kenapa harus Dekontel ya disebut sebagai bapak sosiologi? Coba katakan. Tidak apa-apa, kita orang ilmu sosial itu 1 tambah 1 dan 7 jadi 2. Tidak sama dengan ilmu eksakta kan? Ilmu eksakta itu tidak bisa ditawar. 1 tambah 1 mesti harus 2, tidak boleh lebih dari 2. Kalau kita ilmu sosial itu ilmu dalam kita itu bisa lebih dari sekian definisi. Nah, oke, siapa lagi? Berani ini, ya. Oke, baik. Kembali kita Pak. Memang betul, ya. Kenapa Agus Dekontel dipakai sebagai patokan untuk belajar tentang sosiologi? Karena Agus Dekontel yang pertama kali memberi nama tentang hidup berkawan atau hidup berteman, lalu diperluas menjadi hidup bermasyarakat, itu namanya sosiologi. Mesti harus dipahami sebagai calon-calon sarjana sosiologi, ya. Dan berasal dari bahasa Yunani namanya sosiologos. Sosiologos artinya teman, kawan. Logos artinya ilmu. Itu berarti kalau digabungkan ilmu tentang teman, ya. Ilmu tentang teman, ilmu tentang kawan. Setelah itu baru diperluas ilmu yang mempelajari tentang
masyarakat. Di dalamnya itu adalah beberapa cabang-cabang sosiologi, belajar tentang sosiologi industri, belajar tentang sosiologi ekonomi, belajar tentang sosiologi korupsi, belajar tentang sosiologi gender, belajar tentang sosiologi perkotaan, belajar tentang sosiologi pedesaan, dan sebagainya. Itu berarti bahwa Auguste Comte memberikan istilah hidup berteman, hidup bermasyarakat, namanya sosiologi, tahun berapa? Saya tahu. 1960. Salah, 1980. Akhir abad ke-18. Ya, 1839. Auguste Comte memberikan istilah hidup berkawan, itu namanya sosiologi. Memang ada beberapa para ahli yang memberikan istilah ya tentang hidup berkawan atau hidup bermasyarakat. Salah satunya di antaranya itu adalah Herbert Spencer memberikan istilah kehidupan bermasyarakat itu namanya utopia. Tapi waktu itu tidak terkenal dan tidak diakui. Yang diakui itu adalah Auguste Comte. Ya. Kalau Herbert Spencer itu terkenal dengan teori organismenya. Masih ingat teori organisme? Ya. Teori organisme itu menyatakan bahwa masyarakat itu diidentifikasikan sebagai sel-sel yang ada dalam tubuh manusia. Salah satu sel yang tidak berfungsi maka akan mempengaruhi sel yang lain. Jadi kita ini diibaratkan sebagai sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Kalau salah satu sel yang tidak berfungsi, misalnya mata, ya kabur, ya, itu akan mempengaruhi semua sel-sel yang ada dalam tubuh. Kalau mata tidak bisa melihat, kaki tidak bisa jalan, kan? Ya. Kalau mata tidak bisa melihat, kita tidak bisa lihat itu nasi yang kita akan konsumsi. Nah, demikian juga dalam masyarakat. Kalau ada yang berduka, ya sebagai keluarga dekat ikut merasakan duka kita itu. Kalau ada di antara yang bersedih, ya katakan yang bersedih. Kalau ada yang di antara kalian tertawa, ya hendaklah juga kalian tertawa. Tidak mungkin ada yang menangis kalau ada yang tertawa, kan? Gitu. Itu berarti bahwa jauh sebelum Auguste Comte ya memiliki istilah tentang hidup berkawan, namanya sosiologi. Itu berarti sudah dipraktikkan jauh-jauh sebelumnya, sebelum Auguste Comte, yaitu pada saat manusia pertama kali ada di dunia, yaitu zamannya siapa? Kenapa dikatakan zamannya ada Bernau? Kenapa? Karena manusia pertama dulu ada Bernau. Karena Manusia pertama dulu ada Bernau. ya alasannya pada saat Adam dan Hawa sudah melakukan nama istilah hidup berkawan. Ya, dua orang masyarakat, masih ingat tentang definisi masyarakat. Masyarakat terdiri dari dua orang atau lebih. Hidup dalam waktu yang cukup lama, berinteraksi, ya, dan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang disebut sebagai kebudayaan. Itu berarti sudah dipraktekkan jauh sebelum Auguste Comte tahun 1839. Pada zamannya Adam dan Hawa berkawan, berteman, berinteraksi, ya. Tapi waktu itu belum ada yang memberikan memahami, mulai dari pengenalan tentang zamannya Auguste Comte. Oke, demikian pengantar untuk masuk dalam sosiologi kesehatan. Selamat pagi, salam sejahtera, Tuhan memberkati.